Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'aidan lil muslimin wa wahadana bi'idihi ka ummatin wahidatin min ghairil umam wa nashkuruhu ala kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir wa ashhadu anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk. Allahumma shalli wa sallim ala habibinal mustafa allazi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'wati wa jahada fillahi haqqa jihadi. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Hari ini kaum muslimin di seluruh penjuru dunia telah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu umat. Kita merayakan hari raya Idul Adha bersama-sama sebagai umat Islam, bukan sebagai sebuah bangsa, bangsa Arab, bangsa Afrika, bangsa Eropa, Amerika, Australia maupun bangsa Asia. Tapi kita merayakan hari ini, hari yang agung yang suci ini sebagai satu umat, yaitu umat Islam. Kita diikat oleh akidah yang sama, kita pun diatur dengan hukum yang sama, yaitu hukum Allah Subhanahu wa taala. Sayang, kesatuan umat ini hanya sesaat. Begitu selesai mengerjakan solat Idul Adha dan menunaikan ibadah haji, kemudian kesatuan itu pun akan sirna. Lebih dari 1,5 miliar umat Islam yang kini tengah merayakan Idul Adha itu pun kembali menjadi buih di tengah lautan, tak berdaya menghadapi berbagai persoalan yang terus-menerus menimpa mereka. Perpecahan, pertikaian, perselisihan, pelanggaran hak-hak kemanusiaan, ketidakadilan, kemiskinan dan berbagai problem lainnya begitu nyata di depan mata. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita berbahagia. Bahagia karena masih memiliki harapan dengan amal soleh yang kita lakukan. Setelah selesai kita melakukan ibadah hari Arafah, juga mengisi 10 hari Zulhijjah dengan berbagai amal soleh. Kita akan merayakan Idul Qurban. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari azab api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita juga berbahagia menyaksikan kaum muslimin mengagungkan asma Allah. Mereka berbondong-bondong untuk menunaikan salat Id berjamaah. Mereka bersimpuh bersama mendengarkan khutbah pada hari raya Idul Adha. Realitas ini menunjukkan kepada kita bahwa inilah jati diri kita umat Islam yang sebenarnya, satu kesatuan yang utuh dan kokoh. Realitas ini pun menunjukkan bahwa umat ini adalah umat yang satu, diikat oleh akidah yang satu, yaitu akidah Islam, diatur oleh hukum yang satu, yaitu hukum Islam, memiliki kitab yang satu, yaitu Al-Quranul Karim, dan kita memiliki kiblat yang satu, yaitu Ka'batullah. Kita mempunyai Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempunyai nabi yang satu, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari raya Aidil Adha ini biasanya kita diingatkan dengan peristiwa agung. Itulah pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail. Bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ismail adalah buah hati, harapan dan cintanya yang telah sangat lama didambakan. Kalau kita membaca sejarah, berapa lama Nabiullah Ibrahim menunggu kedatangan seorang buah hati, menunggu kedatangan seorang anak. Lebih kurang 80 tahun lamanya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kepada beliau anak dari Siti Hajar yang bernama Ismail. Tetapi di tengah rasa bahagia itu turunlah perintah Allah. Yang pertama kalau kita lihat, ketika Nabiullah Ismail lahir, maka Allah memerintahkan supaya Nabiullah Ibrahim mengirim Siti Hajar dan Ismail ke lembah Bakkah. Kemudian meninggalkan di sana sampai akhirnya Siti Hajar berteriak-teriak memanggil Ibrahim. Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Ibrahim tidak menoleh. Kemudian ditanya lagi, wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Dan Ibrahim tidak menoleh lagi. Tapi ketika ditanya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Tuhanmu? Maka Ibrahim mengatakan, ini adalah perintah dari Tuhanku. Ketika mendengar bahwa itu adalah perintah Tuhannya, maka Siti Hajar dan Ismail ridho menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala Ismail mulai beranjak besar, kemudian dia sudah mulai bisa berusaha. Kemudian Ibrahim datang melihatnya. Ketika datang melihatnya, maka datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah yang diabadikan di dalam surah As-Saffat ayat 102? Qala ya bunayya, tatkala Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, inni ara fil manam, sungguhnya aku melihat engkau di dalam mimpiku, anni azbahuka, bahwa sesungguhnya aku menyembelih engkau, fanzur maza tara, maka fikirkanlah, perhatikanlah bagaimana pendapat engkau. Menghadapi perintah ini, Nabi Ibrahim alaihissalam mengedepankan kecintaannya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menyingkirkan kecintaannya kepada selainnya, yakni kecintaannya kepada anak, harta dan dunia. Dia tidak pernah berfikir, tidak pernah menyalahkan Allah. Masa Allah menyuruh kita membantai anak kita? Tidak bertanya begitu. Masa Allah menyuruh kita begini dan begitu? Dia tidak bertanya. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, maka Ibrahim alaihissalam mengatakan sami'na wa ata'na. Saya lebih mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala dibandingkan perintah siapapun yang ada di alam dunia ini. Demikian pula dengan Ismail alaihissalam, sang buah hati. Perintah itu untuk taat itu disambut oleh Ismail dengan penuh kesabaran dan ketaatan. Demikian sebagaimana yang dikisahkan di dalam firman Allah, ya abati, wahai bapakku, if'al, laksanakanlah ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin, mudah-mudahan engkau melihat aku di dalam kesabaran. Begitulah orang-orang yang bertakwa, kaum muslimin. Sidang jamaah rahimakumullah, tatkala datang perintah Allah kepada bapaknya, tatkala datang perintah Allah kepada anaknya, bapak dan anak dan istri semuanya adalah orang-orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah, dan mereka mendahulukan apa yang diperintahkan oleh Allah daripada apa yang diperintahkan oleh segala macam yang ada di alam dunia ini. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail tersebut telah menjadi teladan bagi kaum muslimin saat ini. Teladan dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah kurban, juga teladan dalam ketaatan, perjuangan dan pengorbanan demi wujudkan ketaatan pada aturan Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Ketaatan kepada Allah tentu tidak hanya sebatas hukum-hukum ibadah ritual, melainkan mentaati seluruh syariat Islam yang mulia. Tentu kita yakin bahwa seluruh aturan hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala pasti merupakan solusi bagi problematika yang dihadapi oleh manusia. Tapi sayang hari ini ada di antara kaum muslimin, ada di antara kita anak-anak kaum muslimin, ketika diajarkan, disampaikan bahwa ini hukum Allah, maka mereka menolak dengan berbagai macam alasan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita yang ada di masjid yang tercinta ini, janganlah sampai kita melanggar, menolak apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wujud ketaatan kepada Allah itu adalah penerapan Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita, mulai individu, keluarga, ekonomi, pendidikan, politik hingga negara. Sangat tegas Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita taat kepada Allah bukan hanya ketika kita solat, bukan hanya ketika kita puasa, bukan ketika hanya ibadah-ibadah ritual yang lain, tapi dari seluruh aspek kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari urusan individu kita sampai seluruh urusan apapun yang akan kita laksanakan di alam dunia ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita satu hukum saja tidak boleh kita melanggarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Maka ketika manusia membuat hukum, ketika manusia membuat peraturan, ketika dia membelakangi, mengangkangi hukum Allah, maka hakikatnya mereka adalah setan-setan yang akan kita ikuti. Oleh karena itu kita kaum muslimin sidang jamaahir rahimakumullah, taatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat menjelaskan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya yang beriman kepadanya serta membenarkan Rasulnya untuk mengambil seluruh ajaran dan syariahnya, melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh selarangannya sesuai dengan kemampuannya. Patut diingat, ketaatan total terhadap syariah secara kafah ini merupakan konsekuensi dari keimanan. Hal ini didasarkan pada banyak dalil Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala wa rabbika," maka demi Tuhan engkau, "la yu'minuna," kalian tidak beriman, kata Allah, "hatta yuhakkimuka," sehingga kalian menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim fi ma syajara bainahum, terhadap apa yang menjadi persoalan di antara kalian. Thumma la yajidu fi anfusihim, kemudian tidak ada rasa di dalam diri kalian harajan, keberatan sedikit pun, mimma qadaita wa yusallimu taslima, terhadap apa yang dia putuskan dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Begitulah sifat seorang muslim. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, tidak boleh ada rasa haraj, tidak ada rasa keberatan dalam hati kita, tapi kita harus menerima dengan sebenar-benarnya. Wa yusallimu taslima, mereka menerima dengan sepenuhnya. Ayat ini dengan jelas menafikan keimanan seseorang, sehingga dia mau menjadikan Rasul sebagai hakim dalam semua urusannya, disertai dengan sikap tunduk dan pasrah terhadap keputusan tersebut. Itu artinya keimanan meniscayakan ketaatan kepada syariah secara kafah. Kemudian orang bertanya, wahai Ustaz, ke Rasulullah sudah tidak ada. Betul, Rasulullah sudah tidak ada, Muhammad sudah tidak ada, tapi Rasulullah meninggalkan untuk kita hukumnya, meninggalkan untuk kita hadisnya, meninggalkan untuk kita sunnahnya. Itulah yang menjadi pelajaran bagi kita ketika kita memutuskan suatu perkara. Sungguh tidak pantas seorang mukmin menolak penerapan syariat Islam secara kafah, secara total, termasuk menolak apalagi sampai mengkriminalkan sebahagian dari ajaran Islam. Antara lain hari ini mereka mencoba menghilangkan pelajaran-pelajaran yang datang dari Islam yang mereka anggap itu berbahaya. Apa itu ajaran? Ajaran jihad dan khilafah. Misalnya khilafah dituduh mengancam bangsa dan disamakan dengan komunisme. Kita lihat video beberapa hari ini viral di media massa, ketika segelintir orang, tidak tahu kita siapa mereka menolak khilafah, kemudian mereka membangkar foto Habib Rizik Syihab. Padahal komunisme itu berbeda, jauh sangat bedanya. Komunisme itu anti Tuhan, anti kepada kemaslahatan umat, anti agama dan anti para ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tentang jihad, amat banyak ayat dan hadis yang memerintahkan amalan mulia ini. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'sul amril Islam wa umuduhus salah wa zirwatus sanami al-jihad." Pokok semua perkara adalah Islam, tiangnya adalah solat, puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan akan keagungan jihad juga diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Disebutkan bahwa pernah ada seorang sahabat Rasul melewati satu lembah yang memiliki mata air yang sangat jernih, sehingga sangat menarik bagi dirinya. Dia pun berkata, andaikan aku beruzlah dari manusia
dan tinggal di lembah ini, dan aku tidak berbuat sampai Rasulullah SAW mengizinkan aku. Lalu hal itu diceritakan kepada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, janganlah engkau lakukan itu. Kedudukanmu di jalan Allah lebih utama daripada solat yang engkau lakukan di rumahmu selama 70 tahun. Tidaklah engkau ingin agar Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan dirimu ke dalam surga. Karena itu berjuanglah di jalan Allah. Siapa saja yang berjihad di jalan Allah barang sebentar, wajib baginya masuk surga. Lalu bagaimana mungkin ada orang yang mengaku dirinya beriman, menolak dan mengkriminalisasi ajaran Islam tentang jihad? Perlu kita ingat bersama kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Kalaulah tak ada seruan jihad, kalaulah tak ada seruan dari para ulama, niscaya negeri kita ini tidak akan merdeka. Cobalah lihat struktur ketentaraan negeri kita yang tercinta di awal-awal kemerdekaan ini. Panglimanya adalah kiai, komandan-komandan pasukannya adalah kiai, dan tentara-tentaranya adalah para santri, dan mereka berjuang dengan kalimat jihad, dengan takbir Allahu Akbar, sehingga negeri yang kita cintai ini menjadi merdeka. Tapi kenapa hari ini ketika mereka berusaha menghilangkan ini, sehingga dengan itu maka akan melemahkan kita kaum muslimin, sehingga negeri yang kita cintai ini akan mudah dijajah oleh orang-orang kafir yang sedang berusaha memasuki negeri kita yang tercinta ini. Demikian juga dengan khilafah. Dalilnya sangat banyak dan jelas. Tak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama muktabar tentang kewajibannya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, wa ajma'u, para imam, para ulama itu mereka semua bersepakat ala annahu yajibu 'alal muslimin, bahwasanya wajib atas seluruh kaum muslimin nasbu khalifatin, mengangkat seorang khalifah, wa wujubuhu bisra'i la bil akal, dan kewajibannya itu berdasarkan syara, bukan berdasarkan akal. Kalaulah tidak ada khilafah, kalaulah tidak ada para khalifah, maka Islam tidak akan sampai ke negeri kita yang tercinta. Kita ingat di tahun 718 Masehi, ketika Raja Sriwijaya Sri Indah Farman mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz, wahai khalifah, tolong kirimkan kepada kami da'i untuk mengajarkan kepada kami Islam. Tahun 718 Masehi dan tahun 720 Masehi, Raja Sriwijaya Jambi bernama Sri Indrawarman itu masuk Islam, sehingga Sriwijaya ketika itu dikenal dengan sebutan Sri Buza Islam. Bagaimana mungkin kita hari ini mengatakan khilafah itu akan mengancam kita, padahal yang membawa Islam ke negeri kita adalah khilafah. Para raja di Nusantara memberi gelar diri mereka para khalifah. Kita ingat kita orang Minangkabau. Siapa sultan pertama di alam Minangkabau? Beliau bergelar Sultan Alif Khalifatullah fil alam Johan berdaulat. Kita lihat gelar-gelar para raja-raja di seluruh Nusantara. Mereka menyebut diri mereka Khalifatullah Sayyidin Ponorogo. Tak ada seorang pun yang mengatakan diri mereka selain Khalifatullah. Tapi kenapa hari ini mereka mencoba mengkriminalisasi itu? Karena khilafahlah yang akan mensejahterakan kita kaum muslimin, sementara orang-orang kafir mereka tak mau kita bersatu, mereka tak mau kita sejahtera. Kenapa? Ketika kita bersatu, ketika kita bernaung di bawah panji-panji khilafah, mereka takkan bisa menyentuh kita, mereka takkan bisa mengadu domba kita, mereka takkan bisa menundukkan kita. Lalu bagaimana bisa ada orang yang mengaku dirinya kaum muslimin hari ini memusuhi khilafah yang juga merupakan ajaran Islam itu sendiri? Islam adalah agama dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ajarannya benar, tak perlu ditakuti, tak boleh dianggap ancaman. Islam dan syariahnya justru memperbaiki kehidupan manusia. Itu juga yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar khilafah berlangsung lebih dari 1300 tahun lamanya. Semenjak khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq dilantik pada tahun 12 Hijriah, kemudian dilanjutkan selama 1300 tahun lebih sampai khalifah terakhir Sultan Abdul Majid As-Tsani. Ketika khilafah diruntuhkan pada tanggal 3 Maret tahun 1924 oleh seorang Yahudi bernama Mustafa Kemal Atatürk dari Turki. Tapi alhamdulillah hari ini kita melihat Masjid Hagia Sophia yang ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih hari ini sudah dibuka kembali, dan umat Islam sudah berbondong-bondong untuk sholat kembali di sana. Mungkin ini sebuah bisyarah bagi kita bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan yang kedua. Insyaallah Roma akan ditaklukkan, karena Rasul mengatakan bahwa kota terakhir yang ditaklukkan oleh kaum muslimin adalah Roma, dan janji Rasulullah itu sampai hari ini belum terbukti. Insyaallah ini menyongsong kebisyarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul hadir di tengah masyarakat dengan membawa Islam, tentu untuk membebaskan manusia dari beban penderitaan dan membelenggu mereka, mencerdaskan mereka, memperbaiki masyarakat dan menebarkan rahmat bagi semesta alam.
Begitu juga datang untuk menghancurkan tirani, kezaliman dan rezim kediktatoran manusia. Ingatlah kita sekarang pada zaman fase keempat yang disebut oleh Nabi, fase yang disebut mulkan jabriyatan, fase kekuasaan kediktatoran. Setelah fase ini Rasul mengatakan, summa fase ini akan ditutup oleh Allah SWT. Summa takunu khilafatan ala min hajin nubuwah. Setelah fase kediktatoran ini akan datang fase khilafah ala min hajin nubuwah. Semestinya itu pula yang harus dilakukan oleh umatnya. Seorang muslim tidak boleh bersifat cuek dengan kondisi masyarakat. Sebaliknya, hendaknya ia dengan penuh keberanian hidup dan beramal di tengah masyarakatnya, mempertahankan dan menyampaikan kebenaran keyakinannya kepada orang lain dan penguasa zalim, serta menjadi saksi atas realitas kehidupan manusia. Dalam kondisi sekarang, kaum muslimin juga wajib berjuang untuk melenyapkan sistem kufur yang membelenggu mereka seperti kapitalisme, liberalisme dan sekularisme, sosialisme dan komunisme pada hari ini, dan isme-isme yang banyak disebut pada hari ini. Lalu mereka harus mengganti semua itu dengan syariat Islam. Syariat Islam pasti menghadirkan kedamaian dan ketentraman, mewujudkan kesejahteraan, serta mendidik manusia agar memiliki kesantunan akhlak mulia. Seorang muslim harus peduli terhadap keadaan lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh, ia tak boleh membiarkan tetangganya kelaparan, sementara dia tahu Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman kepadaku orang yang tidur kenyang, sementara tetangganya kelaparan dan dia diam. Selain gemar beribadah kepada Allah, seorang muslim juga seharusnya peduli kepada sesamanya dan menyayangi mereka. Dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman, aku hanya akan menerima salat dari orang yang merendahkan diri karena kebesaranku, tidak sombong kepada makhlukku, tidak bermalam seraya mengulangi maksiat kepadaku, menghabiskan harinya dalam mengingatku, juga menyayangi orang miskin, ibnu sabil, para janda, serta mengasihi orang-orang yang tertimpa musibah. Begitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saling kasih mengasihi. Maka bagaimana mungkin orang mengatakan ketika syariat Islam kita tegakkan, itu akan membawa kedistapaan, akan membawa kesengsaraan, akan membawa kekacauan. Padahal ajaran Islam jelas menyuruh kita berbuat baik kepada sesama kita. Demikian pula memperbaiki hubungan sesama manusia sehingga tercipta perdamaian. Rasulullah mengatakan, maukah aku beritahu kalian yang lebih utama dari derajat puasa, salat dan sedekah? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau lalu bersabda, yaitu mendamaikan dua pihak yang bersengketa, sementara rusaknya hubungan di antara orang yang membinasakan. Allahu Akbar walillahil hamd. Nyatalah tak ada yang patut ditakuti dari ajaran Islam. Inilah yang juga dibuktikan dalam sejarah. Islam memiliki peran yang sangat besar dalam membangun peradaban dunia ini melalui sejarah panjang khilafah Islam, lebih kurang 1300 tahun lamanya. Mulai dari Khulafaur Rasyidin sampai Khilafah Utsmaniyin. Selama 1000 tahun lebih, Islam menghadirkan peradaban dunia modern, kedamaian, kesejahteraan, ketentraman bagi umat manusia yang bermacam suku, bangsa, ras, agama, mulai dari timur sampai ke barat. 2/3 belahan dunia pernah di bawah naungan Islam. Merekanya semua bersatu padu dengan berbagai macam suku, bangsa, ras, dan agama. Islam adalah way of life, pandangan hidup. Islam adalah pedoman dan solusi bagi kehidupan kita. Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Pada titik inilah masyarakat harus didorong untuk mengamalkan Islam dengan sempurna dalam dirinya sendiri, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Ketaatan total terhadap syariat Islam sekaligus mewujudkan penerapan secara kafah dalam khilafah Islam adalah konsekuensi keimanan kita sebagai seorang muslim. Kini saatnya kita menghimpun seluruh potensi umat untuk melahirkan generasi soleh dan bertakwa. InsyaAllah generasi hari ini suatu saat akan memimpin manusia menuju kedamaian, menuju keadilan dan kesejahteraan dengan syariat Islam yang kafah. Kita berharap anak cucu kita hari ini yang kita sekolahkan di sekolah-sekolah Islam, yang kita kirim ke pesantren-pesantren, InsyaAllah mereka adalah pelanjut perjuang kita, penegak-penegak syariat Islam, sehingga Islam betul-betul tampak menjadi rahmatan lil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita hidayah dan taufiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendorong kita agar dapat menjadi hamba-hamba yang soleh. Semoga Allah pun memberi kita kemampuan untuk mewujudkan kesolehan, kebaikan dan perbaikan di tengah umat serta menerapkan Islam secara kafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajmain. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita kaum muslimin, kita Allah Subhanahu wa taala masih beri kita waktu. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya sehingga kita dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kembali dalam keadaan takwa, sehingga kita berhak mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ajalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa jalil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al amalana amalan salihan mutaqabbala muwaqifan li ahkamika wa khalisan li wajhika. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami was sayyi'il asqam. Allahumma jannibna hadzal waba kuruna warfa'hu anna. Allahumma irfa' 'anna al waba wal bala wal ghala wal fahsha wal fitan ma zahara minha wa ma batan innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la naghfiruk wa nu'minu bika wa nakhla'u min yafjuruka. Allahumma azabil kuffara allazi yasudduna an sabilik wa yukazzibuna rasulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma azil islam wal muslimin wajil syirka wal musyrikin. Allahumma salimna wal muslimin wa damir ahlika a'da'aka wa a'da'ana wa a'da'ad-din wa khzul man khazala wa qatala al mu'minin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasidatan ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahlah wa tuzillu bihal kufra wa tughyana birahmatika ya arhamar rahimin wa ya khairan nasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qul amin wa antum bi khairin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.